Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi israh li sadri bima syarahmatihi suduras salihin min ibadih wa yassir li amri bima yassarta bihi umuras salihin min ibadih wahdi qalbi ya Allah bima hadaita bihi qulubis salihin min ibadih. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak bertemu kita bersama Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini penuh dengan problematika, dan bahkan dinamika-dinamika dalam kehidupan pun banyak kita rasakan. Begitu juga dengan masalah ataupun problem yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Yang perlu kita yakini adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan pernah memberikan cobaan atau apapun namanya yang menggelisahkan hati dan menggalaukan pikiran tanpa sebatas kemampuan hamba tersebut. Musibah adalah sesuatu hal yang menggalaukan pikiran dan menggelisahkan hati. Namun sahabatku yang dimuliakan Allah, ada 3 kategori datangnya musibah dalam diri kita. Yang pertama, ada kalanya musibah itu datang menghampiri diri kita, keluarga kita, atau mungkin bertata negara sekalipun. Itu karena Allah ingin cintai kita, Allah sayang kita, Allah uji kita. Maka Allah hantarkan itu musibah untuk kita agar kita tetap istiqamah dan bersujud kepada-Nya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, pergi kau hantarkan ini kado istimewa kepada hambaku." Kado istimewa ini dibungkus dengan sebuah musibah. Maka ketika kado itu sudah sampai kepada hamba Allah yang sudah luar biasa ibadahnya, dia akan mengatakan ibadah itu sangat luar biasa di mata Allah. Dia akan mengatakan bahwa itu semua datangnya dari Allah, kembali pula kepada Allah. Yang kedua, ada kalanya musibah itu datang pada diri kita bukan karena Allah ingin uji kita, bukan tanda Allah sayang dan cinta, tidak, melainkan Allah ingin menegur kita. Kenapa ditegur? Karena lupa. Allah ingatkan kita. Kenapa diingatkan? Karena lalai. Dulu mungkin banyak hal yang kita inginkan kepada Allah, kita ibadah kepada Allah, tahajud tiap malam, duha tiap pagi, duduk, diam, apapun kerjaan kita hanya untuk ibadah, menangis kepada Allah Ta'ala. Namun ketika apa yang kita butuhkan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lupa kepada Allah, maka Allah akan kirimkan musibah itu sebagai tanda teguran atau mengingatkan kita. Allah berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 12, "Wahai manusia, ketika kau butuh kepada aku, kau duduk berbaring meneteskan air mata meminta kepada aku. Namun ketika apa yang sudah kau minta sudah kau dapatkan, kau lupa kepada aku," kata Allah, "seakan-akan kau tak pernah meminta sama sekali." Dan yang ketiga, ada musibah itu datang bukan karena Allah ingin menguji, bukan juga karena ingin menegur, melainkan karena azab dari Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Kenapa Allah kirimkan azab? Mungkin karena kelalaian itu semakin lama semakin melarat. Mungkin karena kemaksiatan semakin ditegur semakin bertambah. Mungkin ketika kita disuruh Allah syukur malah kita kufur. Allah perintahkan kita ibadah malah kita lengah. Allah suruh kita taat tapi kita banyak maksiat. Maka Allah hantarkan itu musibah sebagai azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita renungi, kapan Allah ingin berjumpa dengan kita? Kapan Allah ingin dekat dengan kita? Pada saat itu Allah akan mengirimkan musibah kepada kita. Untuk apa? Agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin dekat dengan kita. Lantas kapan Allah ingin jauh dari kita? Allah akan mengantarkan
nikmat dan segala macam nikmat, sehingga dengan nikmat itu kita bisa semakin lalai. Namun ketika nikmat datang dari Allah, kita semakin taat, situlah letak kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Akhiru qawli wal 'afu minkum, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.